Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tugas koneksi antar materi dari setiap modul 1 yang telah kita pelajari, yaitu terdiri dari modul 1.1 yang bertemakan tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 yang bertemakan dengan nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 yaitu budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, saya harus memahami konsep budaya positif itu sendiri. Kemudian saya harus mempraktikkan budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah melakukan diseminasi budaya positif untuk rekan-rekan guru lainnya, karena penerapan budaya positif tidak mungkin dapat dilakukan di lingkungan sekolah oleh saya seorang diri, tetapi harus berkolaborasi dengan teman-teman dan warga sekolah lainnya. Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan proses menuntun segala kurat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari pembelajaran modul 1.2 kita sudah memahami bahwa guru juga harus menjadi pelopor perubahan dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menerapkan nilai-nilai kemandirian, reflektif, kolaboratif, dan inovatif di setiap peran yang dijalaninya. Kemudian dari modul 1.3 tentang visi guru penggerak, kita juga sudah memahami bahwa guru harus mampu menyusun visi yang memiliki nilai prakarsa perubahan dan mencerminkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Selanjutnya dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, kita diajarkan tentang konsep-konsep inti untuk menerapkan budaya positif di sekolah ataupun di kelas. Konsep-konsep inti tersebut dapat berupa disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah ataupun kelas, serta segitiga restitusi. Untuk mewujudkan filosofi pendidikan nasional sebagaimana disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak di dalam dirinya, yaitu nilai-nilai yang berpihak pada murid, nilai reflektif, nilai kolaboratif, nilai inovatif, dan nilai mandiri. Pendidikan yang berpihak pada murid itu harus diwujudkan melalui visi daripada guru penggerak, di mana visi tersebut harus memiliki prakarsa perubahan agar mengarahkan kepada perubahan yang dapat dilakukan oleh seorang guru penggerak dalam mencapai pendidikan menuntun sesuai dengan koran anak. Kemudian budaya positif juga merupakan salah satu bentuk daripada pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana melalui penerapan budaya positif ini diharapkan akan terbentuk motivasi intrinsik dari dalam diri anak, sehingga anak akan menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dan memiliki nilai-nilai kebajikan. Berikut merupakan refleksi dari konsep-konsep inti modul budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran secara intrinsik, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Dalam penerapan disiplin positif, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka agar menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sebagai seorang pendidik, kita juga harus memahami motivasi perilaku manusia. Setiap manusia tentu memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Serta yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, maka motivasi yang pertama dan yang kedua merupakan motivasi eksternal, di mana motivasi ini bukan tumbuh dari diri mereka sendiri, tetapi dorongan daripada pihak luar, baik itu guru maupun orang tua. Selanjutnya, yang paling ideal adalah untuk menumbuhkan motivasi internal ataupun intrinsik dari dalam diri anak, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri mereka sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Kita mengharapkan agar melalui motivasi perilaku yang ketiga ini akan tumbuh motivasi intrinsik dari dalam diri anak agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di masa yang akan datang.
Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang akan didapatkan sebagai akibat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan di kelas ataupun sekolah. Keyakinan kelas ataupun sekolah disusun secara musyawarah antara guru dan siswa serta warga sekolah lainnya. Keyakinan kelas atau sekolah bertujuan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik agar anak menjadi lebih tergerak dan bersemangat dalam melaksanakan suatu keyakinan yang telah mereka sepakati. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Semua tindakan yang dilakukan anak di kelas ataupun di sekolah biasanya akan dipengaruhi oleh kebutuhan dasar yang belum mereka penuhi. Sebagai seorang guru, kita harus bijak melihat kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari si anak tersebut agar kita mampu menyelesaikan persoalan anak di kelas ataupun di sekolah. Sementara itu, terdapat 5 posisi kontrol sebagai guru dalam menangani persoalan siswa di kelas ataupun sekolah. Yang pertama adalah posisi kita sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, posisi manajer merupakan posisi paling ideal dalam mengatasi persoalan siswa. Guru harus mampu memposisikan dirinya sebagai manajer, bukan sebagai penghukum ataupun pembuat rasa bersalah atau sebagai teman atau pemantau. Sementara itu, dalam menangani persoalan yang ditimbulkan oleh siswa, maka kita dapat menggunakan konsep segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi ideal bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menayakan keyakinan. Melalui pembelajaran modul 1.4 yaitu penerapan budaya positif, di sini terjadi perubahan pola pikir saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah ataupun di kelas. Yaitu yang pertama adalah penerapan budaya positif merupakan salah satu bentuk pendidikan yang menuntun dan berpihak pada murid. Kemudian posisi kontrol yang paling baik dalam menangani persoalan siswa adalah sebagai manajer dengan memanfaatkan konsep segitiga restitusi. Berikut merupakan pengalaman penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkup kelas maupun sekolah yang telah saya hadapi, yaitu saya menangani persoalan siswa yang melanggar aturan sekolah dengan menggunakan konsep segitiga restitusi yang terdiri atas tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menayakan keyakinan. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah saya merasa bahwa penerapan budaya positif yang telah saya terapkan melalui segitiga restitusi memiliki dampak positif dalam membangun motivasi intrinsik bagi siswa ataupun peserta didik. Melalui pengalaman tersebut, hal yang sudah baik yang saya rasakan adalah membuat keyakinan kelas ataupun sekolah, kemudian menggunakan segitiga restitusi dalam menangani persoalan siswa. Dalam kegiatan tersebut tentu dibutuhkan perbaikan. Perbaikan yang dibutuhkan saat ini adalah pembiasaan terhadap penanganan masalah siswa menggunakan konsep segitiga restitusi. Kemudian, dalam memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani persoalan siswa. Posisi kontrol yang saya gunakan dalam menangani persoalan siswa adalah sebelum mempelajari modul tentang budaya positif ini, saya berperan sebagai pembuat merasa bersalah dan juga terkadang saya berperan sebagai teman. Sementara setelah mempelajari modul ini, maka saya harus memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani persoalan siswa. Terdapat perbedaan di antara sebelum mempelajari modul dan setelah mempelajari modul. Yang pertama, perbedaan tersebut adalah dampak positif yang ditimbulkan pada posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah dan sebagai teman hanya bersifat sementara ataupun jangka pendek dan memunculkan ketergantungan kepada guru, sehingga motivasi yang berkembang di sini adalah bersifat ekstrinsik. Sementara pada posisi kontrol sebagai manajer, dampak positif yang ditimbulkan bersifat jangka panjang, karena solusi atas permasalahan yang telah dilakukan dapat ditemukan sendiri oleh siswa atas bimbingan guru, sehingga akan menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, tanpa saya sadari bahwa saya telah menerapkan segitiga restitusi, tetapi belum lengkap. Tahapan yang telah saya praktekkan adalah menstabilkan identitas, yaitu dengan menyatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan memvalidasi tindakan yang salah, yaitu dengan menanyakan alasan kenapa kamu membuat kesalahan tersebut. Sementara solusi atas permasalahan siswa justru masih ditentukan oleh saya sebagai guru.
Menurut saya, hal penting lainnya yang harus dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah pendidikan karakter dan budi pekerti. Peserta didik yang memiliki karakter baik dan berbudi pekerti luhur akan memiliki sikap yang penuh tanggung jawab, sehingga akan menunjang penerapan budaya positif di sekolah ataupun kelas. Demikian koneksi antar materi dari modul 1.4. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.